Sebagai remaja putri, kita pasti ingin hidup sehat, cantik, dan cerdas tanpa anemia. Yuk kita temukan caranya di sini. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu apa sih itu anemia. Anemia adalah suatu kondisi tubuh dengan kadar hemoglobin dalam darah lebih rendah dari normal. Hemoglobin adalah suatu komponen dalam sel darah merah yang berfungsi untuk mengikat oksigen dan menghantarkannya ke seluruh sel jaringan tubuh. Kemudian, berapa kadar Hb yang normal itu? Remaja putri dan wanita usia subur dikatakan anemia bila kadar Hb darah menunjukkan nilai kurang dari 12 gram per desiliter. Dari tabel tersebut, kamu termasuk di perempuan tidak hamil usia lebih dari sama dengan 15 tahun dengan kadar Hb normal 12 gram per desiliter. Nah, berapa kadar Hb-mu? Apakah kamu anemia? Selanjutnya, apa sih tanda dan gejala anemia itu? Yang pertama, 5L. Kemudian, sakit kepala dan pusing, mata berkunang-kunang, mudah mengantuk, cepat capek, sulit konsentrasi, dan pucat. Apakah kamu atau teman sekitarmu ada yang mempunyai gejala seperti itu? Kalau iya, berarti kamu dan temanmu mengalami anemia. Membahas tentang penyebab anemia. Nah, apa aja sih? Yang pertama, karena kekurangan zat gizi. Tahukah kamu kalau kekurangan zat gizi besi memang merupakan penyebab anemia terbanyak, yaitu sekitar 75% dari seluruh kasus anemia. Yang kedua, anemia karena perdarahan. Perdarahan karena kecacingan, perdarahan luka yang mengakibatkan kadar Hb menurun, kemudian perdarahan karena menstruasi berlebihan. Yang ketiga, anemia karena proses hemolitik. Anemia hemolitik adalah anemia yang disebabkan sel darah merah yang mati lebih cepat dari yang seharusnya. Mengapa remaja putri lebih beresiko anemia? Yang pertama, remaja putri yang memasuki masa pubertas mengalami pertumbuhan pesat sehingga kebutuhan zat besi juga meningkat untuk meningkatkan pertumbuhannya. Yang kedua, remaja putri pada masa pubertas sangat beresiko mengalami anemia gizi besi. Hal ini disebabkan karena banyaknya zat besi yang hilang selama menstruasi. Yang ketiga, remaja putri mengalami menstruasi sehingga kehilangan darah setiap bulan, sehingga membutuhkan zat besi 2 kali lipat. Terlebih lagi jika mengalami gangguan menstruasi yang lebih panjang dari biasanya. Kemudian yang terakhir, remaja putri seringkali melakukan diet yang keliru, bertujuan untuk menurunkan berat badan, di antaranya mengurangi asupan protein hewani yang sebenarnya sangat dibutuhkan untuk pembentukan Hb. Bagaimana dengan dampak anemia? Ternyata anemia bisa menurunkan daya tahan tubuh sehingga mudah terkena penyakit infeksi. Kemudian menurunnya kebugaran dan ketangkasan berpikir karena kurangnya oksigen ke sel otot dan sel otak. Menurunnya prestasi belajar dan produktivitas kerja. Selain itu, dampak lain dari anemia akan dirasakan saat remaja putri nantinya menjadi calon ibu. Jika kondisi anemia tersebut berlangsung terus-menerus, maka akan menurunkan kualitas kesehatan saat menjadi calon ibu. Apa resiko yang terjadi jika ibu hamil mengalami anemia? Pertama, dapat memperberat kondisi ibu jika terjadi perdarahan. Hal ini juga mengancam keselamatan pada bayi. Kedua, pertumbuhan janin terhambat, prematur, BBLR atau bayi berat lahir rendah, dan stunting. Ketiga, bayi lahir dengan cadangan zat besi atau Fe yang rendah akan berlanjut menderita anemia pada usia bayi dan usia dini, sehingga dapat meningkatkan risiko kesakitan dan kematian neonatal dan bayi. Jadi, bagaimana ya
cara mencegah dan menanggulangi anemia itu? Nah, bisa dengan makan makanan yang banyak mengandung baik dari bahan hewani maupun nabati. Banyak makan makanan sumber vitamin C yang bermanfaat untuk meningkatkan penyerapan zat besi. Minum tablet penambah darah khususnya saat mengalami haid. Perilaku makan yang benar. Kemudian, bila merasakan adanya tanda dan gejala anemia, segera konsultasi ke dokter untuk dicari penyebabnya dan diberikan pengobatan. Apa saja ya makanan yang kaya akan zat besi? Makanan yang banyak mengandung zat besi dari bahan hewani seperti daging, ikan, ayam, hati, dan telur. Sedangkan dari bahan nabati seperti sayuran berwarna hijau tua, kacang-kacangan, dan makanan olahan dari kedelai, misalnya tahu dan tempe. Apa saja yang mempengaruhi penyerapan zat besi? Makanan sumber vitamin C yang bermanfaat untuk meningkatkan penyerapan zat besi, misalnya jambu, jeruk, nanas, dan lain sebagainya. Sebaliknya, penyerapan zat besi dapat dihambat oleh zat lain seperti tanin dalam teh dan kopi dan kalsium dalam susu. Tahukah kamu tentang tablet tambah darah? Tablet tambah darah adalah tablet yang dikonsumsi untuk menambah sel-sel darah merah. Menurut rekomendasi WHO, tablet tambah darah yang ideal mengandung 60 mg besi elemental dan 400 mikrogram asam folat. Lalu, bagaimana ya cara minum tablet tambah darah dengan benar? Pertama, minumlah dengan air putih atau jus buah. Tidak boleh diminum dengan kopi, teh, atau susu. Kedua, apabila ingin mengonsumsi makanan dan minuman yang dapat menghambat penyerapan zat besi, sebaiknya dilakukan 2 jam sebelum atau sesudah mengonsumsi tablet tambah darah. Ketiga, sebaiknya tablet tambah darah diminum 1-2 jam setelah makan, pada saat perut atau lambung tidak terlalu penuh dan tidak kosong. Mengonsumsi tablet tambah darah terus-menerus, apa tidak bahaya? Konsumsi zat besi terus-menerus tidak akan menyebabkan keracunan karena tubuh mempunyai sifat autoregulasi zat besi. Nah, tunggu apa lagi? Yuk cegah anemia masa remaja dengan dukungan guru, keluarga, dan tenaga kesehatan. Pasti kita bisa menjadi sehat, cantik, cerdas tanpa anemia.